Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dusana Ambo, Dusana Selingkar Ranah Minang dari Rantau Jawa Pasisir, Seratu Dusana di Malaysia, Brunei Darussalam, dan lain-lain yang masih ingat dan masih tahu jalur silsilah sejarah, dinamika sejarah dengan Ranah Minang. Alhamdulillah kita jumpa lagi di sini di channel YouTube Andi Khalifah Minang Onesiawi. Channel bersambung, antar postingan, antar isi konten selalu bersambung. Jadi intinya untuk mengenali satu konten sangat perlu melihat konten sebelumnya. Dan jika melihat konten sebelumnya, sangatlah perlu menyaksikan selengkapnya konten yang terbaru. Baiklah, kita the point saja. Ini sehubungan banyak terjadi kesalahpahaman, kesalahan pengetahuan, dan tentu saja dari yang diawali kesalahan pengetahuan, kesalahan pemahaman ini, tentu saja perbuatan akan menjadi kurang jernih dan kurang lurus. Ya, baik. Kita di Minang sudah terlalu lama kosong tokoh yang mengkader, yang menyadarkan, yang menerima maupun yang akan menerima dan yang sedang menjabat amanah gelar Pengulu Datuk Pendito Malin Monty Jaribelang. Nah, dan kita sama maklum, rata-rata saat ini yang menjabat gelar tersebut belum pernah melewati proses kaderisasi alih generasi. Dan jika dan kita sama maklum, menjabat gelar Pengulu Datuk Pendito Malin Monty Jaribelang itu sangatlah perlu sekali pengetahuan, pemahaman, pengenalan sehubungan beberapa poin di bawah ini. Ya. Dan tentunya beberapa poin yang akan Amba sebutkan harus secara hukum, ya, harus secara sejarah, harus secara maknawi, ya, maknawi tersurat dan tersirat dari apa-apa statement maupun apa-apa yang diucapkan. Nah, ya, beberapa poin tersebut adalah istilah ABSSBK. Yang kedua, istilah adat sebatang panjang. Ya. Yang ketiga adalah istilah adat Salingka Nagari. Ya. Ini yang istilah adat Salingka Nagari ini muncul sebelum saat ini muncul Undang-Undang Nagari. Baik. Dan untuk semua bahasan dari 4 poin tersebut tentulah saja berdasar dari beberapa kosakata. Yang beberapa kosakata ini harus dijawab pertanyaan seseorang jika bertanya, apa definisinya? Apa minimal 4 contoh perkaranya? Nah, ya, 4 hal dasar tadi yang bisa membuat seseorang hilang kesadaran jika dia berbicara 4 poin tadi, ABSSBK dan sampai ke Undang-Undang Nagari. Ya, karena belum menyentuh dasar, maka akan hilanglah kesadaran. Ya, maka hilanglah kesadaran. Istilahnya seseorang itu belum sampai atau seseorang itu belum menyaksikan, termasuk seseorang itu belum pernah melewati proses
olah data informasi. Tentu saja belumlah melewati proses kaderisasi, regenerasi, dan penyadaran ya. Dan 4 kosakata tersebut yang bisa membuat hilang kesadaran karena menyepelekan dasar adalah kosakata adat, ya, kosakata budaya, kosakata agama, ya, terutama itu dirangkum semua di dalam, maksudnya yang dirangkum adalah adat, budaya, ya, agama, itu dirangkum di dalam istilah ABS-SBK, ya. Nah, itu dirangkum di dalam ABS-SBK, dan terutama sekali karena ABS-SBK ini rangkuman dari perkara adat, adab, budaya, agama, jadi harus dipahami per inisial ABS tadi, ya. Dipahami per inisial ABS, dan masing-masing inisial itu memiliki 4 makna. Misalnya adat, ya, dan adat ini harus, jika seseorang bertanya apa itu definisi kosakata adat, ya, kerangkanya adat ini ya, kerangkanya ABS SBK. Nah, kita bicara isi. Jadi adat itu yang jelas adat murni, ya, dan adat murni ini sehubungan semua ciptaan. Dan karena kita manusia, tentu saja kita bicara adat kita sebagai manusia. Nah, begitu. Dan basandi. Dan basandi ini juga 4 makna. Ya, basandi. Dan basandi ini bukanlah basondi, bukanlah bersandi. Itu kalau diarabkan ba, sa, zal, ya, basandi, ya. Dan basandi ini kalau secara sepintas adalah bersanding atau sondi atau sanda manyanda ba'awa di tabiang. Nah, ya, tabiang basi paci ka awa basanda ka tabiang. Nah, itu sebagai contoh ya. Itu juga 4 makna. Dan sara di dalam ABS. Nah, kenapa bisa 2 kali sebut? Jika seseorang bertanya, kenapa 2 kali sebut sara di dalam istilah ABS-SBK? Nah, tentu saja ada alasan tersendiri bagi yang tahu, tapi dan tentu saja adat basandi sara ini sudah dinamikanya sudah terjadi sebelum masuk ajaran baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW. Ya, dan manusia dari zaman Adam sampai zaman Nabi Isa, bahkan kira-kira 650 tahun peralihan antara Nabi Isa kepada Nabi Muhammad, itu semua manusia itu beradat. Nah, jadi apa itu adat? Apa definisi adat? Nah, dan jika seseorang sudah tahu apa itu definisi dan masing-masing contoh, dia akan mudah memahami. Ya. Dan itu belum ada hubungannya dengan adat Minang khusus. Nah, karena semua manusia di belahan bumi ini beradat semua. Nah, cuman kalau sehubungan istilah adat Minang, nah harus ditentukan terlebih dahulu. Adat apa di Minang? Nah, membicarakan adat Minang hal apa? Nah, dan jika kita bicara memakai istilah adat orang Minang, nah, berarti kita langsung dapat kesimpulan bahwa kita hendak membicarakan atau sedang membicarakan adat manusia di Minang. Nah, tetapi kalau kita bicara adat Minang, nah, itu berbeda maksudnya. Harus ditentukan dulu apa perkara adat Minang yang akan dibahas. Nah, dan yang terjadi saat ini, di saat bicara adat, di awalnya bicara adat, tetapi pada pembicaraan selanjutnya malah yang terjadi itu membahas budaya. Nah,
Jadi siapa yang mau fokus bicara adat tadi? Ya, dan sekali lagi dan lain-lain, dan sekali lagi saya ingin menyampaikan pesan. Jika Mak Kati wafat atau Inye Yus Perpati itu wafat, siapa yang akan menjadi tokoh pengganti? Dan itu tentu saja nanti jika terjadi Mak Kati meninggal atau Inye Yus Perpati wafat, ya meninggal, itu kita di Minang bisa dibilang ibarat orang hilang pegangan, hilang panutan. Terlepas panutan ini mau jernih dan lurus atau panutan yang selama ini keruh dan kusut. Terlepas dari situ, yang jelas awam untuk saat ini mengambil tauladan kepada Mak Kati dan Inye Yus Perpati Datuk dan Sabatang. Nah, untuk itu sebelum beliau wafat, saudara-saudari di tuan-tuan dan nyonya-nyonya, ete, mama, nini, mama, nan pagulu, nang kadang bahasa batua, sulo bendang, jadi pandai, arif bijaksana, lagi cendokio, tolong dipertimbangkan kekhawatiran kami muda-mudi tersebut barusan. Ini perkara alih generasi. Nah, kalau ambo pribadi mengusulkan, ambo coba tampil sebagai tokoh yang alih generasi, tetapi tanpa melewati kaderisasi dari Mak Kati dan Inye Yus Perpati dan Datuk dan Sabatang. Nah, dan saya awali dengan menantang beliau berdua berdialog secara publik, tergantung badan, lembaga, institusi atau lembaga pendidikan mempersiapkan, memfasilitasi, dan dari situlah nanti akan ketahuan jika seseorang itu masih di bawah pengetahuan pemahamannya dari Mak Kati dan Inye Yus Perpati Datuk dan Sabatang, berarti Inye Yus Perpati Datuk dan Sabatang masih tampil sebagai tokoh pencerah, ya. Dan jika terbukti di saat beliau itu berhadapan dengan saya bahwa bahasa-bahasa yang dia sampaikan selama ini keruh dan kusut, nah bagaimana kira-kira? Dan bukan membanggakan diri, ya. Kita perlu uji kelayakan, dan uji kelayakan itu tentu saja perlu berdialog, ya, perlu berdialog. Nah, bagaimana jika Mak Kati di saat kita tanya di saat saya tanya apa maksud ucapannya, nah, dan bagaimana sejarahnya, bagaimana maknawi tersurat, maknawi tersirat, apa saja yang beliau ucapkan dalam perkara yang 4 tadi, atau saya minta beliau menyampaikan definisi berikut contoh masing-masing definisi, minimal 4 perkara, ya. Nah, bagaimana kalau beliau tidak bisa menjawab? Nah, bukankah apa-apa yang beliau sampaikan selama ini dalam keadaan belumlah mengerti dan tidak dah dimengertinya? Dan saudara-saudari yang selama ini menjadikan beliau sebagai panutan mengikuti hal yang jernih dan luruskah itu? Nah, jadi saya himbau, marilah kita mulai proses alih generasi. Sesiapa muda-mudi yang menguasai 4 hal tadi secara sejarah, hukum, maknawi, tersurat dan tersirat, 4 hal tersebut adalah sejarah hukum, maknawi yang itu hal-hal ABSSBK, adat nanampe, adab nanampe, adat Salingka Nagari, adat Sabatang Panjang, maupun undang-undang nagari, ya. Jadi marilah kita mulai meluruskan dan menjernihkan, karena tanpa disadari juga statement-statement orang-orang yang belumlah dimengertinya apa-apa ucapan di dalam mengomentari, di dalam menanggapi orang lain, ya. Si orang yang kita anggap panutan tadi, dia bisa saja membuat kesalahan fatal dan
Dan jika dia mengkritik institusi atau badan hukum atau tokoh politik, tentu saja dia harus berhadapan dengan tata hukum pemerintahan NKRI. Ya, karena kita saat ini kalau kita bicara hukum adat, bicara hukum adab, itu jika didirikan, dijalankan, diberlakukan, itu akan bentrok dengan hukum tata pemerintahan, yang mana hukum tata pemerintahan ini adalah kesepakatan leluhur kita terdahulu. Kalau di Minang itu Panji Marawa bersedia melebur menjadi merah putih. Begitu juga Panji Sultanate yang lain-lain. Nah, makanya sampai tahun 1974 minimal 250 sultan itu sebagai daerah istimewa itu setuju kita ini sebagai bangsa setuju kita ini bersatu menjadi suatu negara. Baik, sampai di sini paham? Tapi moga maklum, sarana video atau teleponan video ini atau bahasa tulisan itu kurang mewakili dari apa-apa yang kita coba sampaikan, dan yang menerima juga akan kurang puas ya, akan kurang puas. Dan tentu saja bahasa teleponan walaupun HP WA, teleponnya yang jelas bicara langsung itu tetap lebih baik. Dan yang terbaik adalah istilah orang kita Minang adalah duduk maropok atau marapak atau iktikaf, di luar istilah seminar, karena kalau seminar ini terbatas, di luar istilah ceramah dan khutbah, harus menempuh cara tersebut yang mungkin bisa dibilang itu minimal 7 hari secara rutin. Jadi judul bahasan itu satu persatu judul harus mendekati tuntas, barulah disambung dengan judul bahasan berikutnya, dan selanjutnya sampai tuntas, sampai ada merancang sistem susunan, yang sistem dan susunan ini adalah hasil dari revisi, hasil dari pembaharuan. Nah, dan untuk ini sangat butuh orang-orang khusus, dan semoga Dinas Kebudayaan Sumbar, Dinas Pariwisata Sumbar, Dinas ahli-ahli seni, ahli sejarawan mendukung usulan Ambo yang non gelar, yang Ambo non gelar, Ambo pun non gelar akademisi. Cukup sekian, terima kasih. Silakan dikunjungi konten sebelumnya, data informasi Ambo jaleh. Ya, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, terima kasih saudara-saudari menyaksikan. Ini channel bebas edit, bebas share. Moga apa-apa saja konten di dalam channel YouTube ini dijadikan sebagai wacana, dijadikan sebagai materi bahasan judul bersama saudara-saudari rahimakumullah masing-masing, yang menerima kiriman ini di titik kumpul masing-masing. Ya, dan untuk lebih jelasnya, untuk lebih saling membacakan, saling mengajarkan, semoga kita berdialog, bertatap muka langsung suatu saat. Ya, mungkin pertemuan itu secara lokal, secara puluhan orang, bisa jadi pertemuan itu dalam jumlah ratusan orang. Tapi Ambo pribadi berharap pertemuan itu di forum tertutup, dengan orang-orang khusus yang memang berkompeten. Tentu saja orang-orang yang berkompeten ini memiliki rujukan, ya.